alkohol, Komplit terus lengkap banget. Suka lawan jenis berarti ya? Tidak. Oh, tidak. Suka lawan jenis tidak. Oh, salah ya. Itu ya. Sesamanya enggak. Sesamanya enggak. Satu coel dua coel lah istilahnya malah. Coel dua coel. Istilahnya mah gitu. Orang Sundanya siap. Yang artinya sesentuh dua sentuh. Oke. Mah yang mungkin push kayak gitu. Iya. Ketahuan dia dong ditanya udah punya pacar. It's rainy day. Kali ini kita lagi bahas tentang sebuah profesi yang menurut gue sih kayaknya banyak disalahartiin sama banyak orang. Profesi sebagai SPG, minuman beralkohol. Gue juga udah ketemu sama beberapa teman gue yang menggeluti dunia itu. Dan inilah Nin. Kita mungkin bisa sambil jalan gitu ngobrol-ngobrol aja. Boleh, biar santai. Biar lebih santai ya. 2000 tahun kemarin. 2020 baru start lagi. Iya. Boleh tahu kenapa? Karena pandemi juga. Karena kita pandemi. nggak ada program, nggak ada jalan. Jadi kita alright. berhenti di dunia per-eventan ini. Iya, ngerti sih karena memang berarti kebawa dengan ya kondisi pandemi ini, Ya. kerjaan yang lamanya jadi nggak bisa jalanin. Ya. Ya, jadi kalau boleh ditegesin kayaknya mau nggak mau balik lagi gitu. Ya karena kan semua Faktor kebutuhan. Iya. Alright. Balik lagi. Jadi SPG tuh asik loh. Maksudnya, Asik ya? Kayak apalagi kerjaan malam. At least dari jam kerja pun lebih santai dan lebih singkat loh. Kalau walaupun kerjaannya malam sampai malam banget. Gitu. Malam banget ya. Tapi memang itu kayaknya cuma diperkhususkan untuk beberapa orang tertentu yang memang suka dengan Yang kerjaan itu berani ya. juga. Berani. Berani juga. Wajib berani ya. Iya lah. Dan lu buat bisa nyambung ngobrol sama mereka, seenggaknya lu tuh kudu berpengetahuan cukup. At least iya. Iya, betul gitu ya. Jadi nggak cuma cukup berani, cukup cantik doang, tapi Betul. cukup punya isi juga. Skill buat ngajak ngobrol sama orang baru, Iya. apalagi yang kita belum Iya, kenal. betul. Apalagi dia harus Dan kita nggak boleh bawa dong. nggak buat- boleh nyablak semaunya Nggak doang bisa, kan, harus iya. bisa isinya Itu juga harus. katanya Iya. gitu, karena kita bawa brand juga kan. Betul. Bawa brand. Oh iya Selain- benar itu lupa iya, bawa Kak, brand ya. Bawa brand, karena selain kita ya resikonya seperti itu bawa brand, tapi kita juga harus narik mereka supaya beli produk kita juga repeat dan ya senyaman mungkin ada di situ. Cewek cantik, main dunia malam, Ya. alkohol, Komplit terus lengkap banget. Ketemu banget. cowok lagi yang Ya. notabene memang mereka juga pasti nyari hiburan gitu ya. Dan betul, mungkin di betul. situ resiko yang akhirnya gue pikir makin besar sih resikonya. Mungkin bisa. Image kita sebagai SPG, apalagi SPG minuman beralkohol dan kerja di waktu jam malam, resikonya tuh tinggi banget. Kita punya sesuatu yang harus diperformakan sama tamu. Kita juga punya target untuk brand kita, tapi kita juga harus jaga diri bener-bener. Dan harga diri. Bener banget. Banyak loh yang mereka punya pikiran SPG malam. Pastilah. Ya, yang ya apalagi yang namanya orang lagi main ke tempat hiburan pasti mau nyari hiburan, dan kalian ada di situ untuk melengkapi hiburan mereka. Yang otomatis bakal arahan pikirannya kan kemana-mana dong jadinya. Kebanyakan kaum Adam. Oh ya iya dong. Terus dikasih That's why kenapa yang dipilih sebagai SPG adalah namanya SPG, SPG. Sales Promotion Girl. Makanya emang pasarnya cowok-cowok. Cowok. Gimana kitanya juga sih sebetulnya kayak Iya sih. kalau kita mau murahan, jatuhnya murahan. Tapi kalau misalnya kita masih jaga itu, ya kita cuma menjual produk, bukan jual diri. Dan Iya. banyak loh yang ngobrol gitu ternyata jatuhnya Arahannya ngobrolnya ke arah mana gitu ya. Pasti banyak sih. ngebungkus apalah gitu, itu udah bukan sesuatu yang lumrah lagi. Emang kamu nasi goreng bisa dibungkus gitu nggak lontongnya? Dibungkus, Lepet dengerin ya. Alright. Arahnya kan Waduh, nggak nyangka loh. Gue boleh dong tahu lebih dalam lagi, mungkin kalau lo bisa nyampein apa yang selama ini tantangan paling berat
yang lu jalanin selama lu ngejalanin kayaknya SPG dari 2016 aja ya? Dari 2016. 2016 sekarang 20 udah hampir 6 tahun loh. Udah hampir 6 tahun. Pernah nggak ngalamin something bad gitu yang lu pikir ini bakal bisa jadi sedikit traumatized buat lu? Sebenarnya trauma enggak, karena ini kan udah termasuk kayak profesi aku ya. Jadi semakin tahu untuk ketemu orang A, B, C, maksudnya kemana-kemana tuh jadi lebih tahu dan lebih peka orang gitu. Iya, lebih bisa membaca karakter orang. Tapi rata-rata memang 80% arahnya ke situ. Sebelum kita lanjut ke Anin, kita juga bakal denger beberapa pendapat dari teman-teman gue juga yang sebagai penikmat hiburan malam, yang mereka juga berinteraksi pastinya dengan SPG. Jadi kita simak dulu ya. Mungkin gue lebih ke yang fleksibel gitu ya, antara lagi moodnya minum ya minum gitu, kalau sore kalau lagi pengen kopi ya kopi gitu. Oh gitu. Oke, kalau menurut gue SPG itu kayak kayak pekerjaan yang mungkin bisa dibilang kayak ngebantu produk itu ya. Oh iya. Ngebantu produk itu untuk kayak mengiklankan secara langsung ke konsumen. Bisa dibilang seperti kayak itu. Cuman kadang orang kan mandang miring kayak gitu kan, katanya pekerjaan gini-gini. Cuman kita nggak tahu latar belakang si SPG itu kayak gimana. Dia menghidupi berapa adiknya atau keluarganya gitu kan, kita kan nggak tahu. Mungkin kalau menurut gue itu masih masuk ke pekerjaan yang bisa disebut baik sih. Baik dan berat sih kata gue. Ya berat, karena banyak godaan kan ya. Konsekuensi pekerjaan tuh kan di lapangan kadang beda kan. Ya. Nah, ya sebenarnya ini juga pertanyaan buat gue sendiri ya, kenapa SPG itu harus bajunya ya seksi? lo mau kalau SPG-nya kayak gue gitu. Enggak, makanya itu Mending kayak gitu SPG mah bagus. Oh berarti cara cari konsumennya tuh dengan cara menarik Secara physically. iya gitu. Cuman nggak jarang juga ya, kadang SPG itu dapat catcalling dari orang-orang. Itu sih kayak, ini pasti berat nih, ini orang capek banget, pasti terang-terang pakai heels, tat gitu. Harus tetap menghargai semua profesi gitu. Selagi itu halal atau maksudnya nggak ngerugiin lo atau gimana gitu. Itu mungkin risiko pekerjaan ya. Salah satunya. Berarti emang lu sudah terbiasa dong dengan dunia hiburan malam. Oh, sangat terbiasa. Berarti Iya. lu ketahui dong ada satu profesi yang digeluti di dunia malam ini yang namanya SPG. SPG. Iya. Tapi ini ada sensor nggak? Nggak. Nggak ada sensor. Asal lu jangan buka celana aja. Gue yang nyensor nih, kesal gue liatnya. SPG itu ini bukan susu pantat gundal gandul. Gue baru tahu yang barusan. Oh, bukan. Oh, itu singkatannya. Singkatannya. Enggak, bukan. Bukan gitu ya. Bukan. Jadi menurut pandangan lu tentang profesi SPG itu yang notabene sering dianggap sebelah mata. Nah, lu sendiri apa lu punya pandangan ke arah sana? Sebenarnya kalau gue mikirnya kalau SPG itu kan dia melayani tamu. Melayani tamu yang datang ke bar atau tempat-tempat seperti, kan SPG nggak cuma di bar, ada juga Betul. di, karena kita lagi bahas SPG bir berarti kurang lebih bir gitu. ya di bar kan. Dia tuh itu bisa supaya bisa menarik tamu untuk datang ke tempat tersebut. Jadi ada Fungsinya. mungkin fungsinya itu seperti itu kan. Iya. Cuman ada juga sebagian orang yang mungkin mikir kayak mungkin orang juga ada yang mikir, ini cakep nih, boleh juga nih. Terus orang itu kayak ke situ, ke tempat itu, pengen ngebir di situ, pengen lihat, pengen kenalan, segala macam. Nah itu juga sebagai daya tarik tempat bir tersebut untuk datangi konsumen. Jadi adanya SPG yang menarik itu juga nilai tambah sih buat tempat. Iya pasti. Nah, tentang lu Magenta. Iya. Ke pengalaman menarik nggak ada sih, kayak biasa aja ngobrol nyantai. Dia sih nggak pernah minta nomor WA-nya. Nggak pernah sama sekali. Suka lawan jenis berarti. Tidak. Oh, tidak. Suka lawan jenis tidak. Oh, salah ya. Itu iya. Sesama yang enggak. Ya paling bercanda-bercanda sama temen aja, kayak ngegodain. Ya itu mah udah umum lah. Ya itu udah umum.
Biasanya soalnya bau. SPG sih maksudnya gue punya beberapa temen, cuman nggak semua di bir ya bang. Mobil, showroom dan lain-lain, rokok. Ada yang pernah bergelut di bidang itu tuh, maksudnya kalau SPG sih menariknya lebih ke uah sih bang. Maksudnya cewek dengan apa ya, gengsi segede itu mau gitu. Iya sih, mau Iya. ngelayanin tamu demi. Nah, padahal kalau gue sih bisa bilang kebanyakan yang nggak suka di pekerjaan itu. Tapi karena faktor kebutuhan. Betul. Kebutuhan kepaksa melayani yang sana sini mesti senyum, mesti ramah segala macam. Itu berat banget sih bang. Berat banget ya. Kalau ngelihat posisi cewek gitu, kalau cowok kan ya udah deh buat keluarga gue gitu kan segala macam. Kalau cewek kan kayak gue mau nanggungin apa, gue buat sendiri aja, gue mesti rela gitu kayak gitu. Itu. Iya, thank you man. Ini. Lo mau share Jale? Ya. Pandangan lu dong. Barangkali lo juga punya pandangan khusus yang bisa lo bagi sama teman-teman gue di sini. Kalau gue sih mungkin lebih kayak ke image gue ke SPG-nya ya, bukan tentang pengalaman atau apa. Soalnya kalau pengalaman pribadi ya paling kayak umum gitu, nggak paling ya bercandain apa-apa, nyekok minum gitu, paling kayak gitu doang. Dengan maksud tujuan? Ya happy doang sama Nggak teman-teman. ada niatan mau dibawa pulang, itu nggak ada. Mungkin kalau ke bawah ya oke. kalau kebaya iya. Alright. Ke bawah ya, ke bawah. Suka ya SPG pakai kebaya. Tapi kalau misalnya image gua ke SPG ya mungkin SPG di mata orang-orang umum pun udah identik dengan cewek dengan pakaian yang minim dan Memang dikemas secara ya lucu aja. biar enak dilihat kan tujuannya. Dan Masa iya lu jadi SPG kan nggak enak dilihat ya. ya dan buat image gue ya dengan behavior gue yang ya udah biasa gitu tempat minum, mungkin gue kayak ya menarik dan itu tuh bisa menambah daya beli di tempat itu dengan adanya SPG itu kan. Tapi mungkin kalau orang-orang yang mungkin behaviornya gak kayak gue, mereka tuh masih kayak ada mandang sebelah mata, benar tadi kata abang kan, kayak mereka tuh apaan sih ini cewek murahan banget gitu, kayak gitu. Tapi kalau misalnya buat gue, buat ya mungkin orang-orang yang biasa ke tempat minum, ya itu sebuah proporsi yang secara mungkin gak bisa disebut harus juga, tapi dibutuhkan gitu. Betul. Menurut gue. Betul banget. Siap. Nggak cuma pendapat dari tamu atau para penikmat hiburan malam, gue juga ada pendapat dari orang yang kerja di tempat hiburan malam yang ternyata juga punya pasangan sebagai seorang SPG. Kita lihat videonya ya. Gue lagi sama teman gue di sini. Siapa dong? Lu Nama saya perkenalin. Rayhan. Kerja di salah satu beer house dan posisi sebagai waiter. Oke, thank you bro. Ada bahasan lagi mau obrolin sama lu tentang SPG. Karena lu kan kerja sebagai waiter di sebuah beer house yang pasti lu sering banget nih ketemu sama yang namanya SPG. Nah menurut lu sendiri, SPG minuman terutama kita ngobrolin tentang SPG minuman. Menurut pandangan lu sebagai rekan kerjanya para SPG ini, seperti apa sih? Apa image SPG di pandangan lu sebagai rekan kerja dia? Ya kalau menurut saya cukup membantu juga buat penjualan produk di beer house, salah satunya beer house kami. Oke. Dari posisi positifnya sih itu kan membantu produk, membantu ngejualin, nawarin barang yang lain juga. Ya mungkin cukup membantu sih kalau misalkan dari posisi positifnya sih. Oke, jadi tugas SPG yang lu tangkap adalah menjual di sini. Dari penjualan itu kan berarti mereka harus otomatis bersinggungan langsung nih sama konsumen. Ya. Dan waktu mereka bersinggungan langsung sama konsumen, kadang juga mereka biasanya yang gua tahu nih ya, mereka bakal kudu duduk bareng sama SPG, sama konsumennya. Terus mereka kudu minum bareng, yang kadang mungkin juga ya lo tahu sendiri setelah minum dampaknya seperti apa gitu. Nah, apa ada sisi negatifnya nih dari profesi SPG yang lu lihat waktu mereka sambil duduk minum bareng sama konsumennya? Apa lu pernah ngelihat ada
ya pandangan lu seperti apa deh tentang sisi negatifnya? Mungkin ada satu coel dua coel lah istilahnya malah. Secoel dua coel. Istilahnya mah gitu. Orang Sundanya siap. Yang artinya sesentuh dua sentuh lah. Sentuh mah ya mungkin kalau masih dalam tahapan wajar ya gak terlalu parah lah mungkin. Gak terlalu parah. Oke. Tapi memang ada ya, ada pasti beberapa ada tamu yang memang juga mengarah dari sisi negatifnya, yang mungkin jadi peluk-peluk, cium-cium apa segala macam gitu ya. Ya pasti ada sih yang kayak gitu mah. Oke. Ya. Nah, terusin kalau mungkin ada pandangan yang lain. Ya, kalau dari sistem kerja mah kan emang nggak boleh kan kalau misalkan nemenin sampai berlebihan. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Bukannya kalau mereka itu bukannya diwajibkan untuk, kalau dilihat dari sisi penjualan ya, bukannya mereka kalau duduk bareng sama tamunya, menurut pandangan gue sih mereka bakal jadinya minum lebih banyak, akhirnya si tamunya belanjanya lebih banyak, tapi dengan resikonya yang tadi ya mungkin dipegang-pegang lah atau apa segala macam. Bukan harusnya seperti itu atau memang nggak boleh seperti itu? Ya, setahu saya sih kalau dari prosedur dari kantornya nggak boleh sih ya, apalagi kan. Berarti itu improvisasi aja begitu ya? Ya buat ngejualnya mungkin ngejualnya lebih banyak. Oke. Yang ngejar target juga mungkin. Oke. Nah, lu sendiri apa lu pernah lihat nih dari sisi negatifnya ini? Terus yang waktu SPG-nya duduk sama tamunya dan akhirnya kebawa pulang kayak atau gimana gitu si SPG-nya jadi sama si tamunya? Kalau lihat sih belum pernah. Cuman ya dengar-dengar ya suka ada sih. Kalau dengar-dengar dari yang lain. Nah, lu sendiri pernah ada cerita apa nggak gitu? Mungkin yang secara pribadi lu nih, mungkin yang bisa lu ceritain tentang apa lu pernah ada hubungan temenan dekat gitu sama SPG atau apa segala macam yang mungkin bisa lu share juga di sini, Bro? Ya kebetulan pacar saya juga SPG. Oh gitu? Wah, kerokin. Oke. Terus. Nah, gimana cara lu nyikapin? Lu pernah nggak nemenin cewek lu kerja? Dan lu lihat dia harus duduk sama cowok lain. Iya. Ya pendapat lu gimana? Pandangan lu sebagai cowoknya ngelihat cewek lu, ya itu resiko kerja kan, lu tahu itu resiko kerja. Tapi ya lu harus ngelihat dia duduk sama cowok lain yang mungkin cowoknya juga genit mungkin atau ganjen atau gimana. Dan menurut lu gimana? Gimana cara lu ngehandle tentang perasaan itu? Ya makanya saya mau sama dia berarti saya harus menerima resikonya mungkin. Harus profesional juga kerja. Oke. Ya. Gonok ada? Kesel ada? Ya kesel mah ada, tapi kan emang udah resikonya dia kerja di bagian situ. Ya mungkin ya harus nerimain juga gitu. Wah anjing, luar biasa lu men. Luar biasa sih, itu luar biasa lu. Nggak semua orang kayaknya bisa punya hati segede lu yang bisa nerimain memang. Ya ini mah resiko kerja cewek lu apa segala macam, dan lu harus bisa nerimain waktu ngelihat cewek lu duduk sama cowok lain dan lu nya ada di situ pula. Dan pulangnya sih mungkin masih tetap sama lu. Cuma agak luar biasa sih. Luar biasa. Kayaknya ya gue sih salut kan sama apa yang lu kerjain. Kalau emang jodoh mah terusin lah, kalau enggak ya nyari langit. Nah itu pendapat dari mereka dari beberapa tempat yang tadi kita bahas. Nah, gue sih kayaknya sependapat juga sama mereka. Nah kalau menurut kalian, kalau kalian ada punya pendapat, boleh dong tulis di kolom komentar. Atau mungkin ada para SPG juga yang mau berkomentar di sini, juga ditunggu banget komentarnya. Sekarang kita balik lagi ke Anin ya. Nyambung yang tadi dong tentang pengalaman yang kayaknya bikin lu nggak bilang traumatize lah, kita bilang paling bikin lu nggak nyaman dan mungkin bikin lu lebih aware jadinya tentang bahayanya atau bukan bahaya apa ya, resikonya dari kerjaan lu ini yang ya karena kejadian itu, dan lu bikin lu jadi lebih waspada deh. Sebetulnya kalau secara ini aku baru dapet, maksudnya jangan juga ya, selama ini kayak verbal lah gitu. Verbal? Jadi banyak lah. Cuman ada yang bener-bener ganggu tuh, ada tamu tuh royal banget dan dia tuh pasti beli produk dengan royal lah gitu kan. Spender lah ya. Iya, tapi kayak itu aku kan jadi kayak ada hubungan yang mesti dijaga. Maksudnya bukan hubungan jauh tapi ya hubungan kerja kayak, sama lah gitu kan. Makanya kita jadi chatting gitu, tapi dia memang to the point gitu, to the point yang jadi kapan nih bisa hotel sama kamu kayak gitu-gitu. Really?
Ya. Sekasar itu? Ya. Enggak sih, enggak kasar juga lah ya kalau gitu sih. Maksudnya kayak ajakan ya. Cuman maksudnya kan nggak mesti gitu kan. Jadi dia seolah-olah kayak kan gue udah maksudnya ngerti, sama lu gitu kan. Iya. Maksudnya sih Dia nuntut feedback dari apa yang dia kasih kan. Kayak gitu kan. Ya sekali lagi itu mungkin bakal terjadi cuma karena lu adalah SPG. Ya. Dan kalau lu misalnya cuma perempuan yang dia kenal waktu dia makan malam dan lu lagi makan nggak dalam lunya berbalut kostum, mungkin dia nggak akan segitunya juga kali ya. Tapi kalau aku sih pribadi yang ya udah kita di sini, gue bisa servis lu di sini selama gue pakai brand ini. Tapi di luar itu ya mohon maaf gitu kan. Tapi ada yang lebih ini loh, pernah sekali ya intinya gini, kita kan SPG boleh minum ya, boleh, tapi gak boleh derang, gak boleh mabuk. Iya. Dan suatu waktu tuh ya namanya minum mungkin kebanyakan agak mabuk, agak pusing. Jadi ada satu tamu yang pikir itu baik segala macam, tapi ternyata setengah sadar setengah enggak. Dia tuh yang you know what, jalan-jalan tangannya di tempat dengan lu masih dalam kondisi berseragam. Pakai masih. Reaksi lu? Ya nego maksudnya ini apa? Dia pikirnya kayak lu bakal sadar karena lu mabuk. Padahal kan maksudnya semabuk-mabuknya gitu kan. Ya kerasa lah maksudnya. Kenapa sih? Dan ada penolakan keras pada saat itu dari lo? Iya. Tapi nggak sampai. Gimana caranya supaya menolak tapi maksudnya nggak jadi masalah ya? Karena memang lu tetap harus jaga hubungan baik sama dia. Nah. Anjir mah boleh lah. Boleh. Tapi ngaco sih. Gua pikir apa yang lu kerjain luar biasa sih, berat banget. Dan tapi itu jadi pelajaran juga ya selama kerja. Harus bisa kontrol. Harus take control of yourself dong. Jangan sampai lu dimanfaatin. Iya. Takut hujan juga. Gue sih nggak takut, tapi kita pindah aja deh supaya lebih aman. Ya. Ada satu lagi SPG yang mau sharing juga pengalamannya. Dia pernah kerja sebagai SPG minuman, SPG makanan juga, SPG rokok juga, dan pernah juga di minuman beralkohol juga. Namanya Dewi. Kita simak videonya. Gue nanya dong, udah berapa lama lu jalanin nih? Baru sekitar 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun itu, gue pikir sih umur lu sekarang? 23. Dia umur 20 dong. Alright. Dan oke, ceritain dong sedikit tentang pengalaman lu waktu lu pegang produk rokok deh. Sekarang ini sih coba ceritain tentang rokok dulu. Kalau dulu sih kan, kalau sekarang rokok pakaiannya tuh lebih kayak ke jeans kayak gitu. Terus kalau dulu kan rok pendek. Terus kita harus jalan-jalan di pinggir jalan kayak gitu sih. Tapi jalan-jalan di pinggir jalan. Terusin gimana? Tapi kalau dari rokok kita emang gede banget kalau dari sini. Kalau dari rokok. Kalau dari rokok. Tapi satu hari itu harus target terus kayak wajib gitu target. Kalau nggak target kita harus gantiin, kayak kita beli gitu. Oh ya, lu harus beli produknya dan ntar produknya sama lu bisa dijual lagi dong. Tapi at least lu harus modal dulu buat tutupin supaya CV-nya cair. Iya. Kayak gitu. Wah, itu tantangan baru sih ya dibanding profesi SPG yang kemarin kita bahas. Kayaknya mereka juga kerja berdasarkan target, tapi kayaknya nggak ada kewajiban buat mereka harus nge-cover target mereka sendiri gitu. Iya. Lu ada masuk juga ke dunia malam. Waktu lu jualan rokok itu apa ada bidang lu sempat nyemplung juga ke tempat-tempat hiburan malam gitu atau? Pernah sempat waktu itu jualannya di daerah Braga gitu, masuk ke bar-barnya gitu. Oke. Dan apa tantangannya kurang lebih mirip nih sama yang kemarin nih yang gue obrolin tentang SPG dari bir ya, terutama kemarin yang kita bahas tentang bir. Apa ada tantangan tersendiri waktu lu jualan rokok? Apa mereka juga ada penekanan khusus karena lu juga sesama SPG dan mereka bilang waktu gue beli produk lu tapi minta something else gitu, minta sesuatu yang lain di belakangnya. Apa ada hal kayak gitu juga? Ada, kadang kayak misalnya target berapa lagi nih, misalnya 4 slot lagi. Aku beli semua, tapi kamu tahu kan, bilangnya gitu. Tahu kan? Tahu kayak apa? WA kayak kalau misalnya udah minta WA nih, udah minta WA kadang suka WA-in kayak di mana, jalan yuk, kayak gitu. Tukeran nomor jadinya? Ya mau nggak mau demi target kan, demi ya? target juga gitu. Oke. Kalau nggak target nggak akan dapat. Lah,
Oke. Maksudnya kan cuman pokoknya doang gitu. Iya. Insentifnya nggak akan dapet. Satu hal yang mungkin gue pengen tanyain sama lu, waktu ternyata ada orang yang seperti itu dan sama lu diambil nih ya tawarannya dari dia. Oke, gue tinggal kurang 4 slot. Oke, gue beli deh 4 slot. Anggap 4 slot kurang lebih 400-500 ribu lah ya. Dan dia minta lu stay. Apa lu bisa tinggalin tim lu? Kan lu biasa datang by tim kan, datang bersama tim lu dan ada TL-nya juga biasanya kan. Apa lu bisa bilang, gue mau udah achieve target nih, tapi gue minta ditemenin, gue minta nemenin tamu gue. Dan dibolehin nggak sama mereka sih? Enggak sih. Enggak ya? Jadi harus tetap ikut-ikut sama tim? Iya. Oke. Jadi percuma dong ya mereka yang minta nomor cuma sekedar buat telepon ngobrol-ngobrol doang gitu. Di luar dari itu kan, di luar dari kerjaan. Yang pasti nggak akan hari itu, nggak akan gitu. hari itu. Iya. Atau mungkin nanti malamnya gitu ya. Nah kan, kayak gitu sih. Dan Kurang. pernah ada yang lu temenin? Pernah coba beberapa gitu. Karena Dia pertama emang royal banget kan, dari si beli terus-terusan gitu. Walaupun misalnya hari ini udah beli 4 slot, nextnya besoknya beli lagi kayak gitu. serius? Kayak Jadi gitu. tetap seputar money oriented ya buat lu juga. Apa lu nggak ngerasa kalau lu nggak sih ya kalau ngomongin kasarnya kayak yang jadi jualan lu jual diri gitu ke situ, walaupun mungkin lu nggak ngapa-ngapain pada saat itu, cuma sekadar ngobrol lah sama dia atau cuma nemenin minum lah atau apa, tapi masih ada apa batasan yang lu jaga juga gitu, sejauh apa lu bisa berhubungan sama mereka atau sama lu ya karena lu kebenaran nyaman juga di los aja gitu jadi. Oh enggak dong, ada beberapa kayak pegang, aduh enggak gitu, kayak cuma kalau nemenin ngobrol kayak gitu oke lah gitu. Nemenin minum oke? Masih oke. Kalau misalnya yang lain kayak aduh enggak dulu. Pegang enggak? Serius? Enggak mau. Mereka keluar duit banyak loh. Paling Mungkin mereka ngerangkul iya, doang ngerangkul, kayak iya. gitu. Kalau misalnya yang lain kayak enggak. Ngapain. Pegang tangan mau oke lah ya. Pegang tangan masih kayak wajar lah gitu sih, pegang tangan. Kok gue yang nawar sih ini jadinya kayaknya. Pegang nawar boleh, pegang tangan boleh, pegang pipi boleh ya. Cabok lipat. Di rokok sendiri sih masih kurang lebih ya karena emang pengkonsumsi rokok adalah 21 plus. Iya. Ya. Jadi mau nggak mau memang ada pasar yang memang harus dikejar. Salah satu pasarnya adalah pasar dunia malam. Iya. Walaupun itu bukan pasar utama lo lebih ngejar ke pasar yang di pinggir atau ke pasar-pasar tradisional atau gimana nggak sih? Enggak sih kalau buat ke pasar tradisional. Enggak ya? Enggak. Kalau di jalan-jalan gitu gimana? Ya jalan kayak misalnya orang lagi nongkrong nih, lagi duduk, ditawarin kayak gitu sih kurang lebih. Oh, target pasar lu malah lebih ke yang kan bakal random jadi kalau Iya. orang duduk di pinggir jalan atau lu lihat dari jadi lebih nawarin kayak orang-orang yang lagi ngerokok, udah sama lu samperin tanyain rokoknya apa gitu, pernah nyoba merek lu enggak? Iya, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu plus sih. gimmick-gimmick juga. Iya, ada gimmicknya kayak beli satu dapat korek kayak gitu. Beli Kan satu lumayan dapat, kan. Beli 2 dapat nomor enggak? Beli beberapa slop. Slop ya. Hitungannya ada slop. Jadi kalau boleh nanya nih satu lagi. Lu lebih pilih produk rokok yang memang notabene 21 plus atau produk makanan kemasan yang memang bakal bisa dikonsumsi atau lebih ke ngarahnya ke keluarga gitu? Enggak sih, mending kayak rokok gitu. Oh ya, dari sisi Dari insentif kayak gitu juga sih emang lebih gede. Terus kalau misalnya makanan kayak gitu kan ruang lingkupnya cuman kayak di store kayak gitu kan, bosen gitu. Jualannya di situ lagi, orangnya itu lagi tentang gitu. uang, tapi karena ada masalah bosannya juga ya. Jadi kalau lu di jalan at least ketemu orang lebih banyak, lebih bebas ya. Tapi jangan tantangan lebih tinggi dong. Belum lagi ketemu orang-orang yang tadi ada yang berusaha buat kurang ajar lah atau apa segala macam. Tapi lu lebih pilih buat ada di lingkungan itu dibanding produk makanan. Iya. Jadi berapa lama lu pegang produk makanan? Makanan itu dari 3 tahun itu hampir setahun setengah. Setengahnya dong itu mah. Lu mah katanya nggak betah jalan setahun setengah kumaha. Karena emang sebelum di dunia malam kan masuknya itu dulu. Ke situ dulu. Pengalamannya di situ ya, sambil nyari pengamalan. Iya. Alright. Ya kalau misalnya dari dunia SPG nih ya, lebih banyak temen juga gitu. Dari brand-brand lain kan kita saling kenal nih, kenalan gitu. Terus suka saling ngasih kayak loker, kayak gitu juga. Ruang lingkupnya kan lebih luas kan daripada kayak di store kayak gitu. Orangnya itu terus kayak gitu. Iya. Emang udah punya pacar? Eh, Ketahuan dia dong, ditanya udah punya pacar. Iya, udah nggak usah dijawab. Maaf. ada lah. Ada lah, oke.
ada 3. Oke. Bercanda. 4, lebih ke 4. Lebih ke 4 ya. Dan harapan lu tentang masyarakat nerimain tentang profesi lu tuh seperti apa? Kayak lebih apa ya, pandangannya jangan kayak gitu kan. Kalau nggak ada SPG, barang-barang juga nggak susah keluarnya, susah kejualnya gitu. Iya, Karena nggak ada yang tawarin juga, apalagi produk-produk baru kan. Kayak gitu. jadi Terus jangan mandang sebelah mata juga lah. siap. Kalau dua-duanya mandang boleh gitu. Boleh. Melotot ya. Ya, thank you loh udah share tentang apa yang jadi pengalaman lo. Semoga juga jadi sekarang lo dalam kondisi bekerja nggak? Freelance gitu. Freelance. Masih di seputar upselling. Iya, dunia Marketing. malam kayak gitu. Thank you, Wi. Thank Iya. you, Wi. Sampai nanti kita ketemu lagi dalam kesempatan. Sukses buat lo ya. Ya, kasih. Ya sekarang lu udah dengar pendapat dari para pelaku pekerjaan SPG, para tamu juga teman kerjanya. Yang gua simpulin sih memang ternyata banyak orang yang salah kira kalau SPG itu adalah perempuan yang bisa dipergunakan jasanya di luar waktu kerjanya. Bahasa kasarnya dibungkus lah gitu ya. Mungkin memang ada beberapa oknum-oknum yang seperti itu, tapi gue pikir masih banyak juga orang yang benar-benar cuma sekadar kerja untuk cari nafkah, yang memang juga resikonya luar biasa gede. Gue pikir ini adalah satu profesi yang harusnya kita bisa lebih hargain sih. Dan kalau lu orang pada punya komen, boleh dong tulis di sini juga di komen, di kolom komen juga. Coba kasih tahu kita, barangkali kalian punya pendapat tentang profesi apa lagi yang bisa kita bahas di episode selanjutnya. Oke, thank you. Rainy Day out.